Hai Interisti, Forza Inter. Kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Inter Milan sejauh musim ini meraih lebih banyak poin di laga big match head-to-head ketimbang rival utama mereka di ajang Serie A. Corriere dello Sport menggarisbawahi bahwa Nerazzurri telah mengumpulkan 18 poin dari pertandingan melawan Juventus, AC Milan, Atalanta, Napoli, Lazio, dan Roma sejauh musim ini, atau lebih banyak dari torehan para pesaing mereka di Serie A. Pasukan Antonio Conte sukses mencetak 9 gol dan hanya kebobolan 1 gol dalam kemenangan mereka atas Juventus, Lazio, AC Milan, dan Atalanta. Prestasi ini jauh lebih baik dari kampanye mereka musim lalu, ketika Juventus dengan nyaman mengalahkan mereka 2 kali. Inter Milan sekarang jelas menjadi tim yang lebih matang dan pencapaian ini menjadi semacam sertifikasi dari kualitas mereka. Pasukan Conte juga disebut-sebut pantas duduk di puncak klasemen karena memiliki serangan terbaik sekaligus pertahanan terbaik kedua di Liga. Nerazzurri telah menunjukkan soliditas pertahanan yang luar biasa dan masih menyisakan 3 pertandingan big match, yakni menghadapi Napoli, Roma, dan Juventus. Menurut Gazzetta dello Sport, skuad Antonio Conte memiliki DNA Inter, sama dengan tim Inter yang bersejarah di masa lalu. Menurut laporan tersebut, tim tersukses Inter selalu dibangun di atas struktur pertahanan yang kuat. Dan kemenangan penting Nerazzurri atas Atalanta menunjukkan bahwa tim Conte mirip dengan Inter asuhan Jose Mourinho dalam hal struktur dan mentalitas. Terdapat juga kesamaan yang bisa ditarik dengan tim Helenio Herrera dan yang juga memprioritaskan organisasi dan soliditas sebelum mencoba melakukan serangan balik. Satu hal yang membedakan tim Conte dari para pendahulunya adalah bahwa Inter sekarang membangun dari belakang, sebuah ide yang diyakini akan membuat para pelatih Nerazzurri terdahulu memujinya. Tiga bek Inter Milan Skriniar, Stefan De Vrij, dan Alessandro Bastoni memiliki nilai gabungan lebih dari 150 juta euro menurut laporan media Italia. Sesuai edisi cetak Corriere della Sera, De Vrij adalah yang tertinggi dari trio BDS dengan memiliki nilai tidak kurang dari 55 juta euro. Sementara itu Skriniar dan Bastoni bernilai 50 juta euro, sehingga nilai gabungan ketiganya sebesar 155 juta euro. Gelandang Inter Nicola Barella telah diakui oleh majalah Forbes sebagai salah satu dari 100 pemain berusia di bawah 30 tahun paling berpengaruh di Italia pada tahun 2021. Forbes Italia menyusun daftar tersebut setiap tahun untuk memberikan penghargaan kepada mereka yang memberikan kontribusi penting bagi budaya bangsa dan mengubah cara orang bekerja peduli terhadap ekonomi di Italia. Ada beberapa pengusaha yang disebutkan di antara daftar bersama dengan beberapa penyanyi dan olahragawan terkenal, dengan Barella adalah satu-satunya pesepak bola yang masuk pada daftar ini. Barella kini memasuki musim keduanya bersama Inter dan telah meningkatkan levelnya dan tidak diragukan lagi telah menjadi salah satu pemain dengan performa terbaik tim selama musim ini. Dilansir dari The Sun, Inter telah ditawari kesepakatan sponsorship jersey baru senilai 20 juta pound sterling oleh perusahaan porno strip chat dengan berakhirnya kontrak 30 tahun Pirelli mereka. Raksasa Italia telah menikmati kemitraan ikonik dengan perusahaan ban sejak musim 1995-1996 menghasilkan rata-rata sekitar 10 juta pound sterling per tahun dari kesepakatan tersebut. Dan Inter sekarang sedang berusaha untuk mendapatkan sponsorship yang lebih menggiurkan. Selain penawaran dari strip chat, Hisense, Samsung, dan Evergrande telah lebih dulu menunjukkan minat mereka untuk tampil di jersey biru hitam Inter mulai musim depan.
Menurut Calciomercato.com, tim kuat Brazil Flamengo berminat untuk mendapatkan gelandang Inter Arturo Vidal. Pemain Chili itu pernah mengungkapkan ingin bermain untuk Flamengo sebelum karirnya berakhir dan Flamengo tertarik untuk mewujudkannya. Vidal sendiri mulai kehilangan posisinya di Inter berkat penampilan Christian Eriksen yang mulai membaik. Dan kemungkinan di musim depan pemain Chili itu tak masuk prioritas Inter di mana Conte menginginkan gelandang yang berusia lebih muda. Menurut The Daily Mirror, Arsenal telah mengawasi pemain internasional Maroko Achraf Hakimi, di mana klub Inggris itu mencoba mengambil keuntungan dari situasi keuangan Inter saat ini. Laporan The Mirror selanjutnya merujuk pada sebuah berita dari Telegraph yang mengatakan bahwa Hakimi yang terikat kontrak dengan Inter hingga akhir musim 2024-2025 dapat tersedia dengan sekitar 46 juta euro. Musim ini Hakimi telah membuat 33 penampilan di semua kompetisi hingga saat ini, di mana dia telah mencetak 6 gol dan memberikan 6 assist untuk rekan satu timnya. Hellas Verona bersedia untuk mempermanenkan Federico Di Marco dari Inter. Klub Giallo-Blu bersedia mendatangkan bek sayap kiri seharga 7 juta euro karena terkesan dengan penampilannya sejak ia bergabung dengan mereka dengan status pinjaman. Sebelumnya diberitakan bahwa Inter akan memulangkan kembali pemain mudanya itu untuk mengisi posisi Ashley Young yang akan meninggalkan klub musim depan. Sesuai edisi cetak Tuttosport, Inter adalah salah satu dari beberapa klub yang tertarik untuk merekrut Kapten Torino Andrea Belotti. AC Milan, Napoli, Roma, Atletico Madrid, dan berbagai klub Inggris juga tertarik untuk mendatangkan penyerang tim nasional Italia tersebut. Kontrak Belotti saat ini dengan Granata akan berakhir pada akhir musim depan dan sang pemain belum menunjukkan tanda-tanda tertarik untuk membahas kemungkinan kontrak baru. Sesuai dengan laporan dari Calciomercato.com, Samir Handanovic masih memiliki peluang kuat untuk tetap menjadi kiper nomor 1 Inter musim depan. Mengingat situasi ekonomi Nerazzurri yang sulit saat ini, klub dapat membatalkan pergantian penjaga gawang pada akhir musim ini, menunda hingga musim panas 2022. Handanovic mendapat banyak kritik di awal musim tetapi tampil jauh lebih baik akhir-akhir ini. Tetapi satu hal yang tidak dapat disangkal adalah kenyataan bahwa ia semakin tua dan Inter tidak dapat mengandalkannya selamanya. Agen penyerang FC Porto Jesus Corona Matthias Bunge mengklaim Inter telah melakukan kontrak dengan pemain tersebut di bursa transfer musim panas lalu. Hal ini dibenarkan Calciomercato.it bahwa Inter sempat melakukan kontak namun tidak ada kesepakatan yang terjadi. Corona menjadi bintang FC Porto secara dramatis menyingkirkan Juventus dari Liga Champions. Sesuai FC Internews.it, ada sejumlah tim Serie B yang tertarik untuk mengambil gelandang muda Inter Lorenzo Gavioli yang tampil mengesankan musim ini di Serie C bersama Feral Pisalo dengan status pinjaman di musim ini. Pemain berusia 21 tahun ini berkembang di Akademi Inter. Kontraknya habis pada akhir musim depan dan kontrak baru akan dipertimbangkan karena tidak mungkin untuk meminjamkannya dengan kontrak yang sudah habis. Menurut Calciomercato.com, Nerazzurri masih memantau pemain internasional Uruguay Nathan Nandez yang telah dikaitkan dengan mereka beberapa kali di masa lalu. Jika Inter ingin membawa Nandez ke klub, akan mengeluarkan biaya tidak kurang dari 35 juta euro yang merupakan nilai klausul rilis dalam kontraknya saat ini. Pemain berusia 25 tahun yang datang dari jajaran Penarol dan juga menghabiskan waktu di Boca Juniors sebelum bergabung dengan Cagliari pada 2019, terikat kontrak hingga akhir musim 2023-2024.